Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di Historia Channel, channel pembelajaran sejarah yang paling start dan friendly di dunia. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Nah, apakah kamu seorang wibu sejati? Apa kamu seorang pecinta JKT48 paling militan? Ataukah pecinta anime yang keterlaluan? Kalau begitu, Anda berada pada video yang tepat, karena Anda akan belajar mengenai organisasi pergerakan pendudukan masa Jepang. Nggak ada hubungannya ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Langsung aja ke materi. Let's go! Pada video kali ini, yang akan kita bahas adalah organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Jepang membentuk organisasi baru untuk menghapus pengaruh kolonial Belanda. Apa saja organisasi yang dibentuk Jepang? Mari kita perhatikan uraian berikut. Yang pertama, organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Yang kedua, organisasi semi-militer. Dan yang ketiga adalah organisasi militer. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, teman-teman. Yang pertama adalah Gerakan 3A. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Tiga semboyan 3A adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini diketuai oleh Mr. Syamsuddin. Tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan propaganda. Ternyata gerakan 3A kurang mendapat simpati dari rakyat, sehingga pada bulan Desember 1942 gerakan 3A dinyatakan gagal dan dibubarkan. Yang kedua, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Putra dibentuk setelah Jepang membubarkan gerakan 3A. Pembentukan Putra dilatar belakangi kegagalan gerakan 3A mencapai tujuannya dalam menarik simpati rakyat Indonesia. Sebelum membentuk Putra, Jepang membentuk Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Soekarjo Wirjo Pranoto, namun gagal. Kemudian pada 16 April 1943 dibentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra itu sendiri, yang diketuai oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Tugas Putra adalah memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Putra pun makin berkembang dan bertambah kuat. Perkembangannya pun menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang, karena Putra telah dimanfaatkan oleh pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan. Maka pada tahun 1944 Putra pun dibubarkan. Yang ketiga, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI dan Majelis Syuro Muslimin (Masyumi). Pada tanggal 4 September 1942, MIAI diizinkan aktif kembali, yang diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan tugas dan tujuan: pertama, menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Namun arah perkembangan MIAI dipahami Jepang tidak memberi kontribusi terhadapnya, sehingga pada November 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai gantinya, Jepang membentuk Masyumi, teman-teman. Yang keempat, Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa, dibentuk oleh Jenderal Kumakichi Harada. Pimpinan pusat dipegang oleh Gun Saikan, sedangkan penasihatnya adalah Insinyur Soekarno dan Hashim Asy'ari. Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. Yang kedua, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan dan memperkokoh pembelaan tanah air. Organisasi Jawa Hokokai hanya berkembang di Jawa saja, teman-teman. Yang kedua, jenis organisasi semi-militer. Yang pertama, organisasi Seinendan. Seinendan atau Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia antara 14 sampai 22 tahun.
Anggota Seinendan mencapai 500 ribuan orang loh. Bagi Jepang, organisasi ini merupakan tentara cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya tentu saja. Yang kedua, Keibodan. Organisasi Keibodan atau Korps Kewaspadaan merupakan organisasi semi militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25 sampai 35 tahun. Pembentukan Keibodan itu memang dimaksudkan untuk membantu tugas polisi. Dan pada Agustus 1943 juga dibentuk Fujinkai atau Perkumpulan Wanita. Ketika situasi perang semakin memanas, Fujinkai diberi latihan militer sederhana. Tahun 1944 dibentuk pasukan Sri Kandi. Yang ketiga, Barisan Pelopor. Dibentuk pada 1 November 1944 dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya adalah untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Anggotanya mencapai 60 ribuan orang. Selanjutnya, Hizbullah. Dalam istilah Jepangnya disebut Keikyo Seinen Teishinti. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 15 Desember 1944 yang diketuai oleh Kiai Haji Zainul Arifin. Tugas pokoknya adalah yang pertama, sebagai tentara cadangan dengan tugas melatih diri jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya, membantu tentara Dai Nippon, menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh, dan menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan Jepang. Yang kedua, sebagai pemuda Islam dengan tugas menyiarkan agama Islam, kemudian memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama dan membela agama dan umat Islam Indonesia. Dan yang terakhir, organisasi militer. Yang pertama adalah Heiho atau pasukan pembantu, adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain, yang pertama berumur 18 sampai 25 tahun, yang kedua berbadan sehat, ketiga berkelakuan baik, dan berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang. Jumlah anggota Heiho mencapai sekitar 42 ribuan orang. Yang kedua, PETA atau Pembela Tanah Air. Atas usulan Gatot Mangkuprojo pada tanggal 3 Oktober 1943, secara resmi berdirilah PETA. Pelatih PETA adalah bagian dari intelijen Jepang yang disebut dengan Takubetsu Han. Dalam PETA sudah mengenal adanya jenjang kepangkatan. Anggota PETA ada sekitar 37 ribuan orang di Jawa dan sekitar 20 ribuan orang di Sumatera. Nah, apakah Anda sudah paham? Jika belum paham, silahkan ulangi kembali videonya ya teman-teman. Dan jika dirasa belum paham lagi, kalian bisa tanya ke guru kalian. Terima kasih, salam jumpa lagi. Salam Jasmera, salam Historia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.